Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Pak Rida selaku guru sejarah dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penjelajahan Indonesia yang dilakukan oleh Jepang. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri anggota kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Muhammad Farel Akil, absensi 20. Lalu ada saya Vio Febriata, absensi 31. Dan saya Dana Belinsa, absensi 33. Saya Imas Saraswati, absensi 11. Saya Budi 12. Saya Mereka Devana Rahayu dari nomor absen 14. Saya Farel Cavalera, absen 7. Dan saya Putri Malika Ramadhani, absen 25. Putra absen 10. Ya, di sini saya menjelaskan poin pertama yaitu penjajahan Jepang ke Indonesia. Awalnya kedatangan Jepang disambut oleh Soekarno dan Muhammad dan Ki Hajar Dewantara. Namun terdapat tokoh yang bersikap hati-hati terhadap Jepang karena ada unsur fasisme. Ya, alasan yang mengakomodasi perasaan optimisme tersebut. Satu, Jepang dianggap sebagai akhir dari penjajahan Belanda. Jepang memperkenalkan gerakan 3A. 2. Jepang berjanji bangsa di Asia akan mendapatkan kemerdekaan. Para tokoh tersebut yaitu Saim Ratulangi, M. Tamsin, dan Sutarjo. Walaupun demikian terdapat perasaan optimisme bahwa kedatangan Jepang akan membawa kemerdekaan bagi Indonesia. 3. Jepang membicarakan kemerdekaan kepada bangsa Asia. 4. Jepang membebaskan para tokoh yang ditahan pemerintah Hindia Belanda. 5. Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Selanjutnya yaitu bab kedua yang membahas pembentukan pemerintah militer Jepang. Pemerintah Jepang membagi Hindia menjadi 3 wilayah militer, yaitu yang pertama yaitu pemerintah Polites Angkatan Darat, yaitu tentara ke-16 ke-16 atau Soino Sodam untuk Jawa dan Madura. Lalu yang kedua yaitu pemerintah militer Angkatan Darat, yaitu tentara ke-25 Tommy Sudan untuk Sumatera. Lalu yang ketiga ada pemerintah militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting sesuai dengan Osamu Shirai atau undang-undangnya. Lalu selanjutnya ada isi Osamu Shirai. Yang pertama, jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan diambil oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. Lalu yang kedua, pejabat pemerintah tetap diakui kedudukannya asalkan memiliki kesetiaan terhadap Jepang. Lalu yang ketiga, badan pemerintah dan undang-undang pada masa Hindia Belanda tetap diakui asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Selanjutnya yaitu susunan pemerintah militer Jepang. Yang pertama ada Bunserekan atau Panglima Tentara, yang kemudian disebut sebagai Seiko Shikikan atau Panglima Tertinggi sebagai pucuk pimpinan. Yang kedua ada Bunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer. Kantor pusat pemerintahannya disebut Bunseikanbu. Di lingkungan Bunseikanbu ada 5 bu atau semacam departemen. Berikut kelima bu tersebut, yaitu yang pertama ada Somobu, yaitu Departemen Dalam Negeri. Yang kedua ada Zaimubu, yaitu Departemen Keuangan. Yang ketiga ada Sangyoku atau Departemen Perusahaan Industri dan Kerajinan Tangan. Yang keempat ada Kotsubu atau Departemen Lalu Lintas. Lalu yang terakhir ada Shihoku atau Departemen Kehakiman.
Lalu selanjutnya yaitu ada Gunsebu atau koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur. Lalu ada pusat-pusat daerah di Jawa. Jawa Barat berpusat di Bandung, lalu ada Jawa Tengah berpusat di Semarang, lalu yang ketiga Jawa Timur berpusat di Surabaya. Ditambah 2 daerah istimewa atau koci, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Jepang mulai melakukan perubahan seperti harus menggunakan sumera atau tari Jepang. Rakyat harus merayakan Tenkosetsa atau hari lahir Kaisar Hirohito. Jepang juga melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang. Kemudian ada poin 3 yaitu pemerintahan sipil. Jepang mengeluarkan UU nomor 28 tentang pemerintahan Shu serta tokoh bersusi, yaitu pemerintahan daerah yang tertinggi adalah Shu Keresidenan, yaitu seluruh Kepulauan Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Shu. Pemerintahan Shu dipilih oleh seorang Sucokan, yaitu Sucokan dibantu oleh Cokon Kanbo. Setiap Cokon Kanbo memiliki 3 buku, yaitu Keiseibu, Keisaibu, dan Keisatsubu. Kemudian ada pemerintahan Jepang juga membentuk kota yang disebut Tokubetsuki, yaitu kota istimewa yang kemewahannya seperti Shu yang berada langsung di bawah pengawasan Yuan Shikan. Tanggal 5 September 1942, pemerintah Jepang membentuk Susangai Indocho Sangokai yang mempunyai tugas mengajukan usul kepada pemerintah yang berkaitan dengan masalah politik. Ketua Chow Sang-in adalah Soekarno dan wakilnya Buntaran Mangunsubrata. Kemudian langkah yang dilakukan Jepang berpengaruh penting bagi bangsa Indonesia. Namun hal tersebut hanya disebut sandiwara yang dilakukan Jepang. Tahun 1943, Jepang mempercayai tokoh Indonesia untuk duduk dalam pemerintahan. Pada tanggal 16 Juni 1943, Perdana Menteri Tojo memberikan kesempatan bagi orang Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Hal tersebut dilakukan Jepang agar bangsa Indonesia tetap bersimpati kepada Jepang. Oke, next ada poin 4 yaitu organisasi serikat sosial kemasyarakatan. Yaitu ada yang poin pertama tentang gerakan 3A. Yaitu gerakan 3A diciptakan oleh Jepang pembagian April 1942 yang merupakan singkatan dari Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Diketuai oleh Mr. Syamsuddin. Gerakan 3A adalah upaya Jepang dan menyesuaikan tenaga rakyat yang akan dimanfaatkan oleh Perang Asia Timur Raya. Gerakan ini tidak bertahan karena terlalu menjelaskan Jepang, bukan gerakan kebangsaan pada akhir 1942. Gerakan 3A dibubarkan, yaitu ada poin putra. Jepang membentuk putra pada Maret 1943. Tokoh putra yaitu Soekarno, Mohatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Putra didirikan untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sedangkan putra bagi bangsa Indonesia adalah membangun dan menghidupkan kembali aspirasi bangsa. Jepang menyadari putra lebih banyak bermanfaat bagi bangsa Indonesia daripada untuk Jepang sendiri. Oleh karena itu, Jepang pada tanggal 1 Januari 1944 putra dibubarkan dan diganti Jawa Bokkekai. Yaitu next ada poin Fujinkai. Pada Agustus 1943 didirikan organisasi yang bernama Fujinkai. Anggotanya para gadis berusia di atas 15 tahun yang melakukan kegiatan pendidikan dan kursus
serta melakukan wajib kerja tanpa upah. Para wanita bercocok tanam sebab para pria dikecahkan untuk urusan militer anggota Bujingkai. Diminta mengumpulkan dana untuk membiayai perang Jepang. Bujingkai juga diberikan latihan militer sederhana jika situasi perang mempersulit. Untuk selanjutnya MIAI. Tujuan dari terbentuknya MIAI adalah untuk Islam pada kedudukan yang layak, mengharmoniskan Islam dan membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Mei 1943, MIAI membentuk Majelis Pemuda yang dikenal IR Supratman dan Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Sita Nurjana. MIAI juga menerbitkan majalah yang disebut Suara MIAI. Keberhasilan program MIAI semangat memperluas jangkauan perkembangan MIAI. Selanjutnya Mas Yumi, tanggal 24 Oktober 1943 MIAI dibubarkan karena perkembangannya tidak sesuai dengan harapan Jepang. Sebagai gantinya bentuknya Mas Yumi pada tanggal 22 November 1943. Ketuanya adalah Hasim Asyari, wakil ketuanya Mas Mansur, dan wakil Hasim sebagai penasihat yaitu Ki Bagus, Badi Kusumo, dan Abdul Wahab. Selanjutnya Jawa Hokai, Najen Kumakici Garuda menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokai, yaitu organisasi pusat yang anggotanya terdiri atas bermacam-macam Hokai. Alasan pemerintah Jepang membentuk badan baru tersebut karena semakin hebatnya perang Asia Timur Raya. Dasar perkembangan itu adalah buku Seishin, Semangat Kebangkitan, yang meliputi 3 dasar, yaitu mengebarkan diri, memperteguhan rasa persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti nyata dituntut oleh pemerintah Jepang terhadap masyarakat Indonesia. Jawa Hokai dengan tegas dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Jawa Hokai antara lain mengarahkan rakyat mengumpulkan padi, besi tua, pajak, dan menanam darah sebagai bahan baku Jepang. Selanjutnya poin kelima yaitu organisasi sipil militer. Yang A, pengarahan tenaga pemuda. Jepang melatih para pemuda untuk menjadi pemuda yang disiplin, memiliki semangat juang tinggi, dan berjiwa kesatria yang tinggi dengan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan khusus. Latihan yang diadakan Jepang seperti BPAR. BPAR tingkat pusat diresmikan pada tanggal 10 Juni 1942 dengan pimpinan Dr. Slamet Sudibyo dan SA Saleh. BPAR diadakan pada waktu 3 bulan. Dalam latihan ditekankan pentingnya semangat dan keyakinan menjadi pemimpin para pemuda. Yang B, persaingan dan
atau Barisan Pemuda. Saineten didirikan pada tanggal 9 Maret 1943. Pelantikan anggota Saineten pada tanggal 29 April 1943. Tujuan pembentukan Saineten adalah mendidik dan melatih pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah air dengan kekuatan sendiri. Namun, maksud tersembunyi adalah untuk mendapatkan tenaga yang diperlukan bagi kemenangan perang Jepang. Saineten beranggotakan pemuda-pemuda Asia yang berusia 14 sampai 22 tahun. Anggota Saineten sebanyak 500.000 orang pemuda. Dan yang ketiga adalah Kaibudan atau Barisan Pembantu Polisi. Pembentukan Kaibudan sendiri ini berusaha agar tidak terpengaruh oleh golongan nasional. Bahkan golongan nasional tidak punya hubungan sama sekali dengan organisasi Kaibudan sekarang jawab langsung oleh polisi setempat. Di Sumatera sendiri organisasi Kaibudan disebut dengan Pemuda, dan di Kalimantan disebut dengan Borneo Makan Pemuda. Dan yang ketiga adalah Sungai atau Barisan Pokok. Dibentuk pada tanggal 14 September 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Organisasi Sungai ini dibentuk atas hasil sidang Prima Sain yang diketuai oleh I.N. Soekarno dengan Wakil Suroso, Otto Iskandar dan Dr. Bintara Mato Akmojo. Tokoh nasionalis ini berusaha dan mengembangkan semangat nasionalis pemuda di kalangan pemuda. Dan yang terakhir adalah Blok. Organisasi ini diketuai oleh Fahel Zainal Arifin dan wakilnya Murung. Anggotanya antara lain Prawoto Makusasmito, Kiai Zakasi dan Ahmad Joko Winoto. Blok berdiri pada tanggal 15 Desember 1944. Dalam jumlah blok disebutkan Baiko, yaitu Baiko Senen Tai Sentai. Blok tugas pokok sebagai tanah cadangan bangsa Islam dengan menyiapkan agama Islam. Yang terakhir Ayo dibentuk pada tanggal 3 September 1942 dan melanjutkan pada tanggal 22 April 1943. Karena berusia perang Jepang akan terjadi. Anggota itu diganti untuk memudahkan senjata untuk mengoperasikan jaringan pertahanan udara Jepang. Persenjataan dan diganti untuk diperlukan demilitarisasi. Pasukan Helo mencapai 42.000 orang. Katolik Helo juga dikirim ke luar negeri seperti Malaysia, Brunei, menghadapi pasukan Sekutu. Peta. Peta resmi berdiri pada tanggal 3 Oktober 1943. Pembentukan peta dilakukan oleh Legend Makici Harada. Beberapa tokoh peta yaitu Supriyadi dan Sudirman. Ide awal pembentukan peta berdasarkan surat dari Gatot Mangkupraja kepada Seikan pada bulan September 1943. Membantu tentara Jepang di medan perang. Latar belakang peta adalah pasukan Jepang yang berperang selama perang. Selain itu, pembentukan peta didasari oleh keinginan golongan agar pemimpin Indonesia memperoleh dan peta dipersiapkan sebagai bentuk kekuatan militer apabila sewaktu-waktu meneruskan kemerdekaan. Dalam peta ada 5 sistem. 1. Daijanko, yaitu komandan batalion. 2. Sudanko atau komandan kompi. 3. Sudanko, komandan peleton. 4. Sudanko, komandan rekrut. Dan yang terakhir, Gilei, prajurit sukarela. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah perkataan dalam pengucapan ataupun tindakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.